Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 8 Kota Blitar, Linda Setiarini, dan saya ditemani oleh Bu Sakti Purwanasari. Beliau adalah guru SMPN 1 Blitar. Pada kegiatan observasi akademik ini, kita terbagi menjadi 3 kegiatan, Bu. Jadi ada kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan juga kegiatan pasca observasi. Baik, kita mulai ya, Bu Sakti ya. Iya. Assalamualaikum Bu Sakti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Sakti? Alhamdulillah baik, Bu Linda. Iya. Apakah ada jam pada hari ini Bu Sakti? Ya, tadi ada jam tapi bulan ini kosong karena belum ada konseling. Berarti ini kegiatannya tidak mengganggu ya? Dan Baik Bu Sakti, sesuai agenda kita pada hari ini, kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Jadi percakapan pra observasi Bu Sakti. Sebelum nanti saya akan mengobservasi pelajaran panjenengan di kelas, tentunya kegiatan kita adalah supervisi akademik di kelas, dan juga ada juga tujuannya di sini ya Bu Sakti ya. Dari supervisi akademik itu Bu Sakti, yaitu untuk mengetahui, mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya, kemudian juga meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri dari Bu Sakti. Kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal, itu sebelum kegiatan observasi, agar Ibu nanti lebih siap dan percaya diri ketika kegiatan observasi. Ada beberapa pertanyaan Bu Sakti yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan itu ada dua gitu Linda. Yang pertama itu melalui kegiatan literasi digital dan manual sesuai pilihannya secara mandiri, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis dari bullying. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dengan kelompok yang dipilihnya, itu peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Minimal itu tiga dan dampaknya minimal itu dapat menentukan 5. Cara mencegah dan melawan bullying. Cara mencegah dan melawan bullying. Bu Sakti, berarti ada dua tujuan pembelajaran Bu Sakti ya, yang ingin Ibu Sakti capai. Bagaimana Bu Sakti, area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa aja Bu Sakti? Untuk area pengembangan yang akan saya capai itu ada 2, yaitu area pengembangan yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Area pengembangan pengetahuan yaitu siswa dapat menemukan kata atau istilah dari jenis-jenis bullying dengan benar. Kemudian area pengembangan keterampilannya itu siswa dapat mengidentifikasi sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Minimal 3 dan dampak bullying minimal dapat menentukan 5 cara mencegah dan melawan bullying. Oh, baik. Jadi kali ini yang ingin dicapai area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Bagaimana rancangan pembimbingan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, kemudian mungkin ada itu Bu, strategi pembelajarannya, model pembimbingannya, ataupun dari segi metode pembimbingannya. Baik Bu Linda, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi, yaitu sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan menggunakan penerapan stop dan coach. Sedangkan metodenya menggunakan sinema edukasi, tanya jawab, diskusi kelompok, juga ceramah. Baik Bu, jadi strategi yang Ibu gunakan adalah pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang tentunya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan penerapan stop dan coach. Kemudian metodenya sinema edukasi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan ceramah. Kemudian bagaimana Bu Sakti, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan
Pada saat pembelajaran di kelas, Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan teks bacaan bullying, gambar bullying juga rekaman. oh seperti itu. Iya, ya. Kira-kira kapan Bu Sakti pembelajaran tersebut dilaksanakan? Pelaksanaannya pada hari Selasa jam keempat di kelas 8G. 8G ya. Jadi baik, nanti Ibu Santi pada hari Selasa itu jam keempat di kelas pagi saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Santi. Nanti setelah kegiatan observasi Bu, di dalam kelas sebenarnya kita adakan percakapan lagi ya. Percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Pak Gunawan. Sebelum kita akhiri, Bu Sakti, mungkin apa yang Ibu Sakti dapatkan dari percakapan ini, Bu Sakti? Mungkin gambaran tentang pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu media apa yang akan saya pakai dan model serta metode yang akan saya gunakan. Seperti itu. Terima kasih Bu Sakti telah meluangkan waktunya untuk berbincang pada saya. Pada kegiatan observasi nanti kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya semua? Ya. Kelas 9B ya. Ada yang masuk? Ada yang mau Cindy, Cahaya, Oke. Kalian di sini datang terlihat dia, tapi satu sudah tidak tahu bagaimana isi hatinya. Untuk itu, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, kami ingin tahu situasi kondisi kalian, perasaanmu masing-masing ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti kalian silakan memilih emoticon yang sudah disiapkan di sini, kemudian bisa ditempel di lembar kertas folio yang merah itu ya. Misalnya bagi ini ada yang wah aku tadi kesel mau berangkat sekolah kok di rumah, nah di membeli mamahnya misalnya sampai sekarang masih kesel, silakan nanti tidak ambil emoticon ya. Lupa mengungkapkan perasaan atau tapi misalnya kira oh saya ditambahi satu sama ayah, nah misalnya begitu juga, nah bisa mengambil emoticon yang sesuai. Sudah ngerti Pak? Oke, silakan mulai dari mana? Sebelah mana? Ini ya. Oke, silakan kita mengambil emoticon yang sesuai dengan isian ini. Lanjut.
Ya, berarti merasa kalian sudah sangat ya, sudah sangat punya apa? Memahami cukup tentang bullying. Nah, berarti akan memberikan materi. Yang lain menyimak dari video yang tadi putarkan ya. Miss, kripto misterius, julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okti jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut lah, badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Oke, baiklah. Sekarang silakan kalian duduk serileks mungkin dulu. Serileks mungkin. Tapi tidak tidur, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan relaksasi dengan teknik stop ya. Kalian melepaskan semua dulu beban pikiranmu, sesuatu yang mungkin tadi dari rumah, dari ke sekolah itu kalian pikirkan itu dilepas dulu. Kita mencoba ke titik nol, kita relaksasi ya. Sudah nyaman duduknya semua? Oke. Sekarang kalian pejamkan mata kalian pelan-pelan. Kemudian nanti akan memutarkan musik ya. Pejamkan mata kalian. Lepaskan semua beban pikiran, beban masalah, baik yang ada di pikiran, di hati. Mungkin kalian sedang ada masalah dengan teman, dengan orang tua, dengan adik, bahkan dengan bapak ibu. Bayangkan kalian berada di tempat yang paling nyaman. Oke anak-anak, berhubung waktunya sudah sedikit ya ini, dan kalian sudah semua saya bisa lihat tadi sudah mengerjakan refleksi, kemudian LKS juga sudah tadi lihat satu persatu, hasilnya cukup baik. Kalian sudah cukup mengerti dan memahami, artinya berarti kalian tinggal melaksanakan dari apa manfaat bullying di sekolah. Maksudnya bukan manfaat bullyingnya loh ya, manfaat cara apa melawan bullying. Karena tadi kalian juga kan belajar tentang pengertian, dampak dari bullying, kemudian jenis-jenis dari bullying. Nah, bagaimana cara melawan bullying itu yang perlu kalian terapkan di sekolah maupun di lingkungan sekitar kalian. Oke ya. Nah, untuk minggu depan karena hasilnya sudah cukup baik, minggu depan dengan kelompok yang sudah dibagi, nanti kalian mengerjakan tugas ya, tugas karya tentang stop bullying. Nah, untuk hasilnya minggu depan kita presentasikan tiap-tiap kelompok maju sesuai dengan urutan presentasi. Siap? Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pasca observasi, saya Linda Sudarini, CGP Angkatan 8 dari SMK 1 Blitar, akan ditemani oleh Pak Gunawan selaku pengajar praktik saya dan Bu Sakti sebagai guru yang telah diobservasi kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Sakti, Pak Gunawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pada percakapan pasca observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sakti terkait jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan dengan tujuan menginformasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Sakti lakukan, ya. Untuk pertanyaan pertama Bu Sakti, bagaimana perasaan Bu Sakti terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, pada awalnya saya merasa tegang, Bu, tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik dan saya semangat untuk mencapai tujuan pembimbingan yang setelah. Alhamdulillah Bu Sakti sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Sakti, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas juga. Untuk tahap-tahapannya, yang pertama saya melancarkan need assessment, yaitu angket kebutuhan siswa di mana hasil analisis need assessment tersebut akan dijadikan program bimbingan dan konseling dari untuk satu tahun ke depan. Kemudian yang kedua, saya akan membuat perangkat pembimbingan atau RPL BK terlebih dahulu, kemudian melancarkan angket yang ada di Aku Pintar, meliputi angket gaya belajar, angket kepribadian siswa. Dan yang ketiga, saya menentukan model dan strategi atau metode pembelajaran. Setelah itu, saya membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian untuk area pengembangan yang akan saya capai ada dua, yaitu area pengembangan yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Area pengembangan pengetahuan yaitu siswa dapat menemukan kata atau istilah jenis-jenis bullying dengan benar. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan, siswa dapat mengidentifikasi sebab-sebab dan dampak negatif bullying minimal 3, dan dampak bullying minimal itu dapat menentukan dan juga untuk menentukan cara mencegah juga melawan bullying dengan benar, gitu ya. Baik Bu, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Menurut Bu Sakti, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi Bu? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan. Berarti sudah dilakukan dengan baik, berjalan dengan baik gitu ya? Ya. Kemudian kalau boleh tahu kekurangan apa Bu yang Ibu sampaikan tadi? Untuk kekurangan atau hambatan yang jelas adalah waktu. Kebetulan di BK itu kan hanya ada 1 jam pembelajaran, jadi siswa merasa kurang. Terus siswa juga ada beberapa yang kurang aktif dalam mengikuti pembimbingan. Mungkin jadi kurangnya waktu dan ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin hanya mengandalkan temannya mungkin yang kurang aktifnya itu ya. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kenapa anak-anak kurang aktif? Bisa dijelaskan Bu? Di antaranya itu ketika diskusi kelompok itu mereka ada yang kurang fokus misalnya, kemudian ada juga yang masih ada bercanda seperti itu, jadi hasil diskusi kelompoknya belum bisa maksimal. Baik Bu Sakti, kemudian rencana kedepannya Bu Sakti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bimbingan di kelas maupun di BUI? Untuk rencana ke depan saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan permintaan anak. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya.
ada yang gaya belajarnya visual, auditori atau kinestetik, sehingga anak bisa belajar dengan lebih nyaman gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut, akan menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas harusnya seperti apa. Oh, jadi sesuaikan dengan keadaan siswa mengenai gaya belajarnya, baik. Berarti rencana ibu ke depan dalam proses pembelajaran itu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa gaya belajar. Nah, ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, ya. Mudah-mudahan apa yang ibu nanti rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Ibu Sakti dibandingkan yang kemarin tentunya. Saya tunggu cerita dari Ibu Sakti apakah nantinya bisa terrealisasi atau tidak. Apa ada yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen Bu untuk pelaksanaannya ke depan? Ya, ada. Untuk hal ini kita akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya dalam melakukan komitmen perubahan tersebut. Kira-kira kapan ya Bu Sakti akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk tempat dan waktu belum bisa kami tentukan, ya. Dan insya Allah akan kami lakukan secepatnya, kemungkinan dalam minggu ini. Oh, dalam minggu ini. Baik Bu Sakti, berarti akan dilakukan seminggu depan gitu, nggih? Baik, terima kasih banyak Bu Santi atas jawaban-jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini bisa terrealisasikan dengan baik. Amin. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Gunawan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Terima kasih ya atas waktu yang sudah diberikan kepada kami selaku pengajar praktik, dan terima kasih kepada rekan sejawat dari Linda, yang mana hari ini merupakan tindak lanjut dari proses observasi yang sudah dilakukan oleh Linda. Untuk garis besarnya di dalam pelaksanaan coaching yang dilakukan Linda ini sudah cukup bagus juga, karena di sini sudah ada percakapan menggunakan alur cerita di mana tujuan sampai dengan komitmen tadi sudah juga disampaikan. Mungkin itu dari saya Bu. Untuk kedepannya nanti juga Linda juga bisa berbagi praktik baiknya ini coaching kepada rekan-rekan yang lain juga, yang mana nanti tujuannya tetap kepada dari guru Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salah satunya adalah melalui coaching ini juga. Mungkin itu dari saya, dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, yang dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Gunawan dan Bu Sakti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.